Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan membahas mengenai kegiatan ekonomi negara-negara di ASEAN. Ya, kenapa Kak? Oh, udah nggak sabar. Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Kegiatan ekonomi Malaysia. Kegiatan ekonomi Malaysia terdiri dari 5 sektor. Yang pertama ialah sektor pertanian. Di sektor pertanian ini, Malaysia mampu menghasilkan padi, sayur, dan buah. Dan di sektor perkebunan, Malaysia mampu menghasilkan karet, kelapa sawit, lada hitam, dan kopra. Sedangkan di sektor pertambangan, Malaysia menghasilkan timah. Dan perlu kalian ketahui bahwa Malaysia menghasilkan tambang timah terbesar di dunia. Di sektor perdagangan, Malaysia pun mampu mengekspor bahan utama pembuatan elektronik terbesar. Dan terakhir, di sektor industri, Malaysia mampu membuat mobil sendiri yang diberi nama dengan Proton dan juga Petronas sebagai lambang kemajuan ekonomi Malaysia. Kegiatan ekonomi Singapura. Singapura merupakan negara terkecil di kawasan Asia Tenggara. Jika dibandingkan dengan Indonesia, luas wilayah Singapura setara dengan luas wilayah DKI Jakarta. Namun, karena letaknya yang strategis, Singapura menjadi pusat perdagangan terbesar di Asia. Dan pelabuhan yang dimiliki Singapura merupakan pelabuhan teramai di Asia Tenggara. Namun, karena luasnya yang sempit, itulah Singapura tidak memiliki hasil tambang. Kegiatan ekonomi Brunei Darussalam. Kondisi negara Brunei Darussalam sangat bergantung pada ekspor minyak bumi dan gas. Hasil ekspor tersebut menjadikan Brunei Darussalam sebagai negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di Asia Tenggara. Selain itu, di sektor perkebunan, Brunei Darussalam pun mampu menghasilkan karet, lada, dan kulit kerbau. Selain itu, Brunei Darussalam pun didukung dengan wisata budaya dan kota di atas air. Kegiatan ekonomi Thailand. Kegiatan ekonomi utama penduduk Thailand adalah pertanian, kehutanan, perdagangan, dan industri. Thailand menjadi negara pengekspor beras terbesar. Selain itu, di sektor kehutanan, Thailand menghasilkan kayu jati. Setiap tahunnya, lebih dari 9 juta wisatawan mengunjungi Bangkok dan Pattaya, sehingga mampu meningkatkan perekonomian Thailand di bidang pariwisata. Kegiatan ekonomi Myanmar. Myanmar merupakan negara agraris, sehingga kegiatan ekonomi penduduk yang utama adalah sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Hasil sektor agraris yang utama adalah padi, kacang-kacangan, teh, kayu jati, dan tebu. Sedangkan di sektor pertambangan, Myanmar mampu menghasilkan tembaga dan perak. Kegiatan ekonomi Vietnam. Kegiatan ekonomi penduduk Vietnam yang utama adalah pertanian, dengan hasil utamanya padi. Sedangkan di sektor pertambangan, Vietnam mampu menghasilkan antrasit, emas, dan hasil tambang lainnya. Berbeda dengan negara ASEAN yang lain, Vietnam memiliki sektor perikanan yang mendukung perekonomiannya, yang dipusatkan di Teluk Tonkin dan juga Laut Cina Selatan. Selain itu, di sektor industri, Vietnam mampu menghasilkan semen,
tekstil, pengolahan makanan, kertas, dan bahan kimia. Kegiatan ekonomi Filipina. Filipina adalah negara agraris, sehingga kegiatan ekonomi penduduknya adalah pertanian. Hasil utama pertaniannya ialah padi. Bahkan, Filipina memiliki pusat penelitian padi internasional. Di sektor pertambangan, Filipina menghasilkan emas, mangan, biji besi, perak, dan tembaga. Selain itu, di sektor pariwisata, kegiatan ekonomi Filipina didukung oleh wisata Gunung Mayon dan tarian budaya Tinikling. Kegiatan ekonomi Kamboja. Sama halnya dengan Myanmar dan Filipina, Kamboja merupakan negara agraris. Kegiatan ekonomi penduduk yang utama adalah pertanian, dan hasil pertanian yang utamanya adalah padi, kedelai, dan jagung. Sedangkan di sektor perkebunan, Kamboja menghasilkan karet dan juga tebu. Tapi, tahukah kamu, Kamboja merupakan negara yang miskin mineral dan belum ada kegiatan industri besar. Kegiatan ekonomi Laos. Laos juga merupakan negara agraris. Sebagian besar kegiatan ekonomi penduduknya adalah sektor pertanian yang banyak diusahakan di sekitar Sungai Mekong. Hasil pertanian yang utama adalah padi, jagung, dan tembakau. Sedangkan di sektor pertambangan, Laos menghasilkan timah, timbal, perak, dan emas. Selain itu, Taman Buddha menjadi tempat wisata yang mendukung perekonomian Laos. Kegiatan ekonomi Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan. Jumlah pulau di Indonesia mencapai 17.504 pulau. Bukan hanya jumlahnya yang banyak, akan tetapi keindahan pulaunya sudah tidak diragukan. Selain itu, Indonesia kaya akan budaya, sehingga inilah yang menarik wisatawan untuk berkunjung ke Indonesia dan mampu meningkatkan kegiatan ekonomi di Indonesia. Buka mata, rasakanlah kehangatan senyuman, cinta dan persahabatan. Mari bergenggam tangan, beragam budaya begitu mengagumkan, keelokan alamnya oh sungguh mempesona. Indahnya negeriku, ku cinta, aku terpana pesona Indonesia. Nah, sekarang teman-teman sudah paham kan kegiatan ekonomi apa saja yang ada di negara-negara ASEAN? Semoga teman-teman mampu mengingatnya ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.